Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadim lakum nashrah al-khabarul waqi bima Bekasi halian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, Madil Bekasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, kebijakan rotasi dan mutasi yang hendak dilakukan PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad terhadap pejabat eselon 2 nampaknya menuai kontroversi di sejumlah kalangan. Buktinya banyak kritikan pedas mulai dari anggota DPRD Kota Bekasi, aktivis pemuda, dan unsur masyarakat. Belum lama, pada Kamis 14 Maret 2024, salah satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM Trinusa Kota Bekasi melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Dalam Negeri dan mendesak agar mutasi dan rotasi pejabat eselon 2 di Kota Bekasi dibatalkan. Sementara pada Rabu 20 Maret 2024, aktivis pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Menggugat Kota Bekasi pun melakukan aksi serupa di Kementerian Dalam Negeri dengan tuntutan yang sama dan mendesak Menteri Dalam Negeri untuk memecat Raden Gani Muhammad dari jabatannya sebagai penjabat PJ Wali Kota Bekasi. Menurut koordinator aksi Lana, dirinya menduga PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad melanggar aturan mengenai mutasi dan rotasi yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, para pejabat harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu. Sementara pada Selasa 19 Maret 2024, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Herman N. Suparman, mengatakan PJ Gubernur, PJ Bupati, dan PJ Wali Kota dilarang melakukan mutasi terhadap aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Berita selanjutnya dilansir oleh kompas.com. Seorang pemuda berinisial AY berusia 22 tahun tewas terlindas bus di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Rabu 20 Maret 2024. Kanit Lakalantas Polres Metro Bekasi Kota, Ibtu Suwandi menuturkan kecelakaan terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di depan Pusdiklat Al-Muhajirin. Suwandi mengatakan pihaknya telah mencoba menghubungi keluarga korban yang berada di Cinere, Depok. Saat ini jasad korban telah dibawa pihak kepolisian ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bekasi. Polisi juga telah mengamankan supir bus berinisial ES yang berusia 59 tahun untuk dilakukan pemeriksaan. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Eskalasi pergerakan masyarakat pada musim Lebaran 2024 diprediksi naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Bekasi mulai bergerak menyisir kesiapan jalur lintas mudik 2024, mulai dari perbatasan DKI Jakarta hingga ke perbatasan kota dan Kabupaten Bekasi. Persiapan armada, pengaturan lalu lintas, dan kesiapan jalur mudik menjadi kunci penting untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pemudik. Pemkot Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA menarget jalur mudik di Kota Bekasi siap dilalui pada H-7 Lebaran. Sekretaris DBMSDA Kota Bekasi, Idi Sutanto, menyampaikan pihaknya telah mempersiapkan jadwal perbaikan jalan di sepanjang jalan utama yang akan dilalui oleh para pemudik. Persiapan jalur mudik disebut tidak terlampau berat lantaran tingkat kemantapan ruas jalan di Kota Bekasi tercatat sudah di atas 95%. Pekerjaan untuk mempersiapkan jalur mudik rencananya akan dimulai pekan depan. Diketahui ruas jalan utama yang dilalui oleh pemudik diantaranya adalah Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Cut Mutia, Jalan Insinyur Haji Juanda sampai ke perbatasan Kabupaten Bekasi. Jalur lain dimulai dari Jalan Ki Haji Nur Ali, Jalan Hasibuan, Jalan Khairil Anwar sampai ke perbatasan Kabupaten Bekasi. Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi atau BKT Kementerian Perhubungan menyebut bahwa ada 193,6 juta masyarakat secara nasional
yang akan melakukan pergerakan pada masa Lebaran nanti. Angka ini meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 123,8 juta orang. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik seperti tahun-tahun sebelumnya, petugas dari kepolisian hingga Dinas Perhubungan akan berjaga di sepanjang jalur mudik. Terkait dengan pengamanan arus mudik ini, Polres Metro Bekasi Kota masih menunggu petunjuk resmi pengamanan arus mudik dari Polda Metro Jaya. Berita selanjutnya, peserta mudik gratis Kementerian Perhubungan 2024 di Bekasi melonjak. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Akhirnya menjadi mualaf setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah Kiai Haji Jamalulayo yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan masa Yasuki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa. Dan bagaimana Pak Ustadz kisah suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah? Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman gitu. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya dilansir oleh Kompas.com. Mudik gratis dari Kementerian Perhubungan. Tahun 2024 di Terminal Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi mengalami lonjakan dari tahun sebelumnya. Tim leader pendaftaran mudik gratis, Ilham, mengatakan perbandingan lonjakan kuota mudik gratis di tahun 2024 dengan tahun 2023 sekitar 1.000 peminat. Ilham menilai faktor utama terjadi lonjakan karena informasi tentang adanya mudik gratis ini sudah menyebar luas. Alhasil, baru 2 minggu pendaftaran mudik gratis dibuka, sudah terdapat 5.000 warga Bekasi yang mendaftar. Posko mudik gratis masih dibuka sampai tanggal 3 April 2024 untuk warga yang ingin melakukan validasi. Kemenhub menyediakan 33 kota tujuan dengan rincian 19 kota di Jawa Tengah, 5 di Jawa Timur, 3 di Jawa Barat, 4 di Sumatera, hingga 2 kota di Kalimantan. Dari sekian banyak tujuan itu, Provinsi Jawa Tengah yang paling banyak menjadi tujuan favorit para pemudik tahun 2024. Mengakhiri berita hari ini, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Taruna Merah Putih atau DPC TMP Kota Bekasi, Jimmy Reynolds, mendukung masukan dari mantan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, untuk memberikan tunjangan hari raya kepada para pekerja transportasi online. Ia juga mengatakan sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan sudah menghimbau perusahaan agar dapat membayarkan tunjangan hari raya bagi pekerja transportasi daring atau ojek daring, dan memastikan sudah berkoordinasi dengan pihak aplikasi terkait. Sebelumnya, Tri Adianto, mantan Wali Kota Bekasi, juga sepakat dengan himbauan dari Kementerian Tenaga Kerja. Menurutnya, driver ojek online saat ini menjadi bagian penting, khususnya dalam pergerakan ekonomi masyarakat, termasuk di Kota Bekasi. Menurut data terakhir, driver ojek online sudah mencapai angka 4 juta orang. Artinya 1,5% populasi Indonesia menggantungkan nasibnya dalam industri ini. Ini suatu yang fantastis. Dari 4 juta driver itu, Tri memperkirakan 5-10% berasal dari Kota Bekasi. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.